Pengembangan budidaya udang atau sheep estate di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terkendala anggaran yang tak kunjung turun. Hal ini membuat pemerintah daerah menawarkan alternatif pengelolaan lahan yang lebih kecil agar masyarakat pengelola tambak tetap produktif. Proyek pengembangan budidaya udang atau shrimp estate di Kabupaten Sumbawa tak kunjung terrealisasi. Pasalnya, anggaran proyek shrimp estate yang semula dijadwalkan mulai berjalan tahun 2023 ini tidak kunjung cair karena refocusing anggaran akibat resesi ekonomi terdampak pandemi global COVID-19 pada tahun 2022 lalu. Hal ini membuat lebih dari 1.000 hektar lahan tambak udang dan ratusan kelompok petani tambak di Kabupaten Sumbawa mempertahankan sistem budaya dengan cara tradisional secara pribadi atau kelompok. Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Dewi Noviani mengatakan, meski proyek shrimp estate belum terrealisasi, namun para penambak udang tradisional tetap produktif mengelola lahan penggarapannya. Ia berharap pemerintah pusat segera menggulirkan dana untuk pelaksanaan program usaha shrimp estate ini dengan nilai proyek yang lebih kecil, guna mendukung keberlangsungan industri kelautan dan perikanan daerah. Kemarin kita sudah launching oleh Pak Menteri Trigono ya, tapi kembali lagi refocusing, ya kita mau bilang apa? Tapi kita selalu semangat, berniat ya mungkin shrimp estate-nya ada pilihan yang lain, mungkin skalanya lebih kecil, karena memang kembali lagi dengan anggaran atau dana yang masih terbatas. Adapun besaran anggaran untuk shrimp estate ini ada di angka 2,25 triliun rupiah, dijalankan dengan sistem budidaya udang modern yang mendukung peningkatan perekonomian daerah melalui sektor serapan tenaga kerja hingga nilai transaksi hasil tambak. Bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sejumlah kawasan irigasi juga telah dibangun untuk mendukung produktivitas usaha masyarakat. Guna menekan laju inflasi di wilayah Sulawesi Tenggara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara mendorong gerakan tanam cabai, kendalikan inflasi bagi kalangan Jala Senastri di jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara terus mendorong gerakan tanam cabai melalui gerakan TEPDI atau Tanam Cabai Kendalikan Inflasi di berbagai kelompok masyarakat. Salah satunya Kepala Jala Senastri atau Persatuan Istri Prajurit TNI Angkatan Laut. Guna mendukung program tersebut, Bank Indonesia Sulawesi Tenggara menyerahkan sebanyak 500 bibit cabai dalam rangkaian kegiatan sosialisasi Cinta Bangga Paham Rupiah dan penggunaan QRIS di Kompleks Perumahan Lanal Kendari. Kita mengadakan namanya program TABEDI, Tanam Cabai Kendalikan Inflasi. Dan alhamdulillah ini sudah menunjukkan hasil yang cukup baik karena dengan adanya TABEDI ini harga-harga cabai di beberapa daerah sudah semakin lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, TABEDI ini dilakukan tidak hanya dalam kawasan pertanian, kami juga lakukan di perkarangan karena ini sebenarnya program pemerintah daerah seperti di Konawe Utara bagaimana bisa memanfaatkan perkarangan untuk bisa menghasilkan hortikultura yang produktif. Ini adalah suatu hal yang baru dan saya akan laporkan ini ke Mabes AL bahwasanya kerjasama yang baik, sinergitas yang baik antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut yang sudah ada PKS ternyata bukan hanya sekedar untuk melaksanakan rupiah berdaulat ke pulau-pulau terluar. Program Tanam Cabai Kendalikan Inflasi atau TABI yang digaungkan sejak 2022 berdampak cukup signifikan terhadap harga cabai di Sulawesi Tenggara yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya.